Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja talabul ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tentu di awal khutbah ini seperti biasa setiap khatib menyampaikan khutbahnya selalu mengingatkan keimanan dan ketakwaan. Maka juga dalam kesempatan ini saya mengajak jamaah untuk teruslah kita meningkatkan iman dan takwa itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salat Jumat yang kita lakukan pada hari ini, di samping ini perintah Allah untuk kita lakukan, sebagaimana kata Allah yang termaktub di dalam surah Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Hai orang-orang yang beriman, apabila telah datang waktu Jumat, apabila telah diserukan untuk kalian melakukan sholat Jumat, fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Bersegeralah kalian untuk datang ke masjid itu untuk mengingat Allah, untuk melakukan sholat, untuk mendengarkan khutbah. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan itu lebih baik bagi kalian, bagi kamu mengetahui. Meskipun di luar sana urusanmu penting, ini lebih penting, kira-kira kata Allah. Meskipun daganganmu selaku apapun di luar sana, ini lebih menguntungkan. Maka jangan tinggalkan sholat Jumat ini perintah Allah. Namun di balik itu, di samping ini perintah Allah melakukan sholat Jumat, tentu ada hikmahnya kita diperintahkan melakukan sholat Jumat. Salah satunya adalah seperti apa yang disampaikan khatib setiap Jumatnya, untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Pertanyaannya, sepulangnya atau sekeluarnya kita dari masjid ini nanti, apakah sudah bertambah atau meningkatkah iman dan takwa kita itu? Ataukah hanya biasa-biasa saja? Jika ditanya pribadi kita masing-masing, ada di sini umurnya yang sudah 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun, bahkan tidak terhitung dia melakukan sholat Jumat. Apakah setiap sholat Jumat yang dia lakukan bertambah iman dan takwanya itu? Kalau biasa-biasa saja, tidak bertambah iman dan takwanya itu, maka sia-sialah sholat Jumat yang dia lakukan. Makna sia-sia di sini bukan tidak sah, tapi tujuan sholat Jumat untuk meningkatkan iman dan takwa itu tidak dapat. Karena bagian sholat Jumat ini apa yang disampaikan khotib, sehingga khotib
menyampaikan iman dan takwa itu bagian daripada rukun khutbah itu sendiri. Nah, ma'asyiral muslimin, sebelum kita membahas syukur kepada apa yang disampaikan tema khutbah kita pada hari ini, tentunya mari setiap Jumat itu kita tambah iman dan takwa kita itu dengan cara untuk mendengarkan apa yang disampaikan khutbah, apa yang disampaikan khotib. Supaya apa? Supaya ada bekal kita bawa pulang setiap Jumatnya. Caranya bagaimana? Didengarkan. Jangan kita tidur waktu sholat Jumat. Kita akui sholat Jumat ini adalah sesuatu hal yang berat. Kenapa berat? Di rumah kita berbaring di kasur yang empuk, bahkan kita tidak bisa tidur dengan pulas. Anehnya di masjid ini kita tidak bisa berbaring, ngantuknya na'udzubillah. Itu bagian dari godaan setan. Maka mari kita lawan godaan setan itu sebagaimana yang diberikan suatu petunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian mengantuk, berpindahlah tempat duduk. Itu kalian lagi digoda setan. Jika masih mengantuk, ambil wudhu, perbaharui wudhu kalian. Kenapa demikian? Apabila itu kita perturutkan, sama dengan kita memperturutkan godaan setan di waktu sholat Jumat. Nah, ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah, niatkan juga di samping melaksanakan sholat Jumat ini adalah thalabul ilmi. Sebagaimana sebuah hadis yang saya sampaikan di awal tadi, man kharaja thalabul ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, dari tempatnya dan dari manapun dengan niat untuk mendapatkan ilmu, menuntut ilmu, belajar, maka Allah akan memberinya pahala. Fahuwa fi sabilillah. Allah memberi pahala kita, pahala orang-orang yang fi sabilillah, hatta yarji, sampai ke tempat kita semula. Maka niatkan di samping ini perintah Allah, niatkan juga untuk thalabul ilmi, supaya pahala fi sabilillah kita dapatkan juga di waktu melaksanakan sholat Jumat ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah, kita pada hari ini sudah berada di tanggal 30 Agustus. Artinya masih dalam suasana memperingati kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia yang ke-79. Mungkin banyak ustadz, banyak mubaligh yang menyampaikan bagaimana cara mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Namun fenomena yang kita lihat belakangan-belakangan ini, sebagaimana niat para pejuang-pejuang kita dulu untuk memerdekakan bangsa ini, tidak lain adalah pertama untuk mempersatukan bangsa ini dari suku-suku bangsa, agama dan ras lainnya. Anehnya pada saat ini sudah 79 tahun kita merdeka. Persatuan yang begitu kita pupuk bertahun-tahun lamanya, perlahan sepertinya memudar. Padahal agama sudah memberikan petunjuk kepada kita bagaimana untuk mempersatukan umat. Kalau kita berbeda agama, agama memberikan tuntunan lakum dinukum waliyadin. Agamamu silahkan engkau percayai, dan agamaku jangan kamu ganggu. Kalau kita satu agama, berbeda ibadah, berbeda cara pandang tentang ibadah, Allah juga memberikan tuntunan, lana a'maluna walakum a'malukum. Betapa banyak di antara kita hanya gara-gara berbeda pandangan kita berbeda masjid. Betapa banyak di antara kita hanya gara-gara sedikit masalah kita bergontok-gontokan. Di antara kita lebih banyak melihat perbedaan ketimbang melihat dari persamaan. Kita sama-sama umat Islam, kita sama-sama bertuhankan Allah subhanahu wa ta'ala, kita sama-sama bernabikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya berbeda pandangan cara beribadah. Kenapa harus bermusuhan? Nah, oleh karena itu, mulai tahun 2024 memperingati kemerdekaan ke-79 ini, mari kita robah persepsi kita. Mari kita robah cara pandang kita bagaimana mempersatukan umat. Bagaimana mungkin suatu bangsa akan maju jika kita terpecah belah? Oleh karena itu,
sesama umat Islam, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Mari kita bersatu dan jangan berpecah belah. Nah, mengenai bersyukur tentang kemerdekaan ini, Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan ada 4 cara kita mensyukuri kemerdekaan atau mensyukuri nikmat Allah, karena kemerdekaan ini bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati itu adalah kita mengakui bahwa kemerdekaan kita sekarang ini, nikmat yang diberikan Allah saat ini murni pure karena atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu juga dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 melalui pembukaan Undang-Undang Dasar itu sendiri, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas-jelas dikatakan semuanya berkat rahmat Allah. Kita lihat flashback dulu ke belakang, bagaimana pejuang-pejuang kita memperjuangkan bangsa ini. Jika secara akal mustahil kita bisa merdeka dengan bambu runcing, dengan senjata-senjata yang sederhana. Jika melihat musuh-musuh bangsa kita dulu mempunyai peralatan-peralatan yang canggih, tapi atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa menikmati kemerdekaan ini. Maka dengan hati kita harus yakin bahwa kuasa Allah lebih dari segala-galanya. Yang kedua, mensyukuri dengan cara lisan. Bersyukur dengan lisan dapat dilakukan dengan memuji Allah, alhamdulillah, subhanallah, dan seterusnya. Segala nikmat yang dapat berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tadi dari hati lalu diucapkan dengan lisan. Bagaimana cara mengucapkan dengan lisan? Di samping kita bertasbih kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk berkata baik juga bagian dari bersyukur dengan lisan. Betapa banyak di antara kita kebohongan-kebohongan sudah banyak menyebar luas, apalagi zaman sekarang, zamannya hoax. Orang merasa dia berbohong tidak lagi suatu dosa besar, padahal berbohong itu bagian daripada dosa besar. Orang menganggap berbohong biasa-biasa saja, bukan lagi suatu dosa. Bahkan ada orang kalau tidak berbohong sehari gatal-gatal badannya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Maka kebohongan-kebohongan ini bagian orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping memuji Allah, juga berkata hak, berkata yang baik. Jangan menyebar luaskan berita-berita yang tidak baik. Yang ketiga, bersyukur dengan tindakan. Apa itu bersyukur dengan tindakan? Menempatkan sesuatu ke tempat yang diridhoi yang maha memberi. Allah kasih kita mata, maka tempatkan mata untuk melihat sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga memberikan kita kemerdekaan ini, yuk kita isi kemerdekaan ini ke sesuatu yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak ridhoi Allah, na'udzubillah, kita takut kenikmatan kemerdekaan itu akan dicabut oleh Allah. Apa itu kenikmatan? Bukan kita dijajah lagi seperti dahulu, tapi dengan sendirinya kita akan merasa terjajah oleh bangsa kita sendiri, karena kita tidak bersyukur atas nikmat Allah dengan cara menempatkan diri kita sebagai umat Rasulullah, sebagai hambanya Allah, tidak menikmati kemerdekaan itu sesuai dengan yang tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, bagaimana cara kita merawat kenikmatan ini adalah kita rawat seperti yang semula saya katakan, yuk kita bersatu, jangan berpecah belah. Kalau kita berpecah belah, bagian daripada kita tidak bersyukur atas nikmat Allah, tidak menghargai jasa-jasa para pahlawan kita dulu untuk memperjuangkan kemerdekaan ini. Maka 4 poin inilah yuk kita bina di momen hari kemerdekaan ke-79 ini. Mari pertama kita bersatu sesama umat Islam, jangan saling gontok-gontokan. Apalagi pada saat ini kita melihat di sosial media, hanya gara-gara sebuah nasab ribut para ulama. Na'udzubillah. Kalau kita mengorek-ngorek nasab itu, apakah bertambah iman kita? Kalau kita mengetahui nasab itu, apakah berkurang iman kita? Kita tidak perlu untuk membahas hal-hal yang tidak penting.
Maka yang perlu kita bahas adalah bagaimana kita bersatu untuk memajukan umat Islam ini lebih maju. Tidak perlu melihat semut di seberang lautan jelas kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Kita sering melihat kesalahan orang lain, sementara kesalahan dan kekurangan pada diri kita sendiri sering kita abaikan. Mari kita introspeksi diri kita kalau ingin kita maju. Terakhir, pesan khutbah ini, cara kita memperbaiki bangsa ini adalah dimulai dari diri kita sendiri. Kita tidak bisa, apalagi masyarakat awam seperti kita ini, merubah para pembesar-pembesar di negara ini. Maka cara untuk merubah bangsa ini mulai dari diri kita sendiri. Kita bina anak-anak kita untuk memperbaiki akhlaknya. Kita bina diri kita dan istri kita. Kita mau memberantas korupsi, kita saja suka berbohong sama istri sendiri. Kita suka berbohong kepada anak-anak kita. Maka karakter-karakter seperti ini 20 tahun akan datang akan berubah jika diantara kita masing-masing membina keluarga kita sendiri. Sebagaimana kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jika kita mulai dari diri kita sendiri, baru tetangga kita, baru masyarakat kita, baru bangsa kita yang luas. Insya Allah, jika kita semua berikhtiar dengan niat yang baik, maka negara yang kita cintai ini akan juga semakin membaik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jika kalian tidak mampu menjadi orang yang bertakwa, karena orang yang bertakwa itu derajatnya sangat tinggi di sisi Allah dan akan masuk surga tanpa hisab. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Seminimal-minimalnya jangan kalian mati kecuali menjadi orang yang berserah diri kepada Allah, yaitu yang beragama Islam. Faqala aidan, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala li sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala li sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat
amin ya qadiyal hajat. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Allahumma sabbitna ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.